ketergantungan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Materi kali ini adalah mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan potensi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, buku yang kita akan gunakan adalah buku IPS Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan Kemendikbud edisi revisi 2018. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu tujuan pembelajaran pada kali ini. Di mana tujuan pembelajaran kita yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian ekonomi kreatif. Yang kedua, diharapkan siswa dapat mengidentifikasi upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Dan yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian industri kreatif. Dan yang keempat, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam materi inti, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa yang kalian ketahui dengan kata kreativitas? Yang kedua, dapatkah kalian memberikan contoh ekonomi kreatif yang saat ini sedang booming? Oke, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu pengertian ekonomi kreatif. Nah, anak-anakku sekalian, ekonomi kreatif adalah sebuah konsep di era ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi yang utama. Nah, ekonomi kreatif yakni sebuah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut. Nah, inti dari ekonomi kreatif terletak pada industri kreatif, yaitu industri yang digerakkan oleh para kreator dan inovator. Nah, rahasia ekonomi kreatif terletak pada keinovasian dan kreativitas. Selanjutnya, perhatikan contoh. Yang pertama, berbagai jenis lampion dari bahan bambu. Yang kedua, berbagai jenis kerajinan dari bahan bambu dan juga rotan. Nah, yang ketiga, gambar ekonomi kreatif yang berbasis kreatif. Contohnya gambar inovatif yang begitu indah dan keren. Nah, yang keempat yaitu jasa dekorasi berbagai acara. Selanjutnya kita lihat bagian yang kedua, yaitu upaya meningkatkan ekonomi kreatif. Nah, untuk meningkatkan ekonomi kreatif, pemerintah memiliki strategi dengan melakukan pembangunan secara terintegrasi antara masyarakat, swasta, dan pemerintah.
Nah, strategi pemerintah tersebut adalah satu, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, di mana insentif tersebut meliputi perlindungan produk budaya, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran, dan promosi, sehingga mempengaruhi pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Nah, yang kedua, membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Yang ketiga, membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, desain mutu, dan pengembangan pasar. Yang keempat, memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karyawan industri kreatif. Dan yang kelima adalah membentuk Indonesia Creative Council yang menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kecil. Nah, kemudian kita lanjutkan kepada pengertian industri kreatif. Industri kreatif adalah proses penciptaan, kreativitas, dan ide dari seseorang atau sekelompok orang dapat menghasilkan sebuah karya tanpa mengeksploitasi sumber daya alam, serta dapat dijadikan produk ekonomi yang menghasilkan. Nah, jenis-jenisnya antara lain: 1. Arsitektur, 2. Periklanan, 3. Film, fotografi atau video, yang keempat musik, 5. Penerbitan, 6. Pasar seni dan budaya, 7. Kerajinan, 8. Fashion, 9. Desain, 10. Permainan interaktif, 11. Web desain, 12. Seni pertunjukan, 13. Penerbitan dan percetakan, dan 14. Riset dan pengembangan. Nah, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan kepada hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif. Nah, hubungan ekonomi kreatif dengan industri kreatif adalah industri kreatif merupakan bagian dari ekonomi kreatif, di mana industri kreatif menghasilkan produk-produk yang membutuhkan kreativitas yang biasanya berunsur nilai budaya dan dilakukan sebagai kegiatan ekonomi. Contohnya, hubungan yang terjadi antara jasa periklanan atau advertising dengan ekonomi itu adalah ekonomi kreatif, dengan produksi film sebagai industri kreatif. Nah, film telah selesai diproduksi, biasanya membutuhkan promosi supaya bisa diketahui oleh banyak orang. Nah, keberhasilan dalam menjaring banyak penonton biasanya ditentukan oleh efektivitas promosi
lagi, silakan kalian mengerjakan lembar kerja yang Ibu siapkan. Yang pertama, buatlah peta pikiran mengenai ekonomi kreatif. Seperti contoh-contoh peta pikiran yang sudah kalian laksanakan pada pembelajaran-pembelajaran yang lalu. Dikreasikan sesuai dengan imajinasi dan kemampuan kalian. Nah, yang kedua, silakan lengkapi tabel yang Ibu sudah siapkan di sini, ya. Di mana di situ ada nomor, nama daerah mana, contohnya Tenggarong. Hasil apa, misalnya kerajinan tumpar. Bahan apa, bahan yang digunakan dan alat, misalnya bahannya itu benang, pemidangan, kain, ya, gambar. Nah, alatnya apa? Alatnya misalnya jarum, ya, dan lain sebagainya. Kemudian cara kerjanya, bagaimana cara mengerjakan? Nah, untuk mengisi cara mengerjakan, silakan kalian bisa mencari informasi atau membrowsing di internet. Kemudian manfaatnya juga, apa kegunaan dari sulam tumpar misalnya, ya. Contoh untuk wilayah Tenggarong. Nah, kemudian selanjutnya, setelah kalian menulis dan mengerjakan lembar kerja kalian, itu jangan lupa kalian kumpulkan ke guru bidang studi masing-masing, ya, di sekolah kalian masing-masing, sebagai bahan penilaian dari pemahaman kalian belajar pada hari ini. Oke, anak-anakku sekalian yang hebat, untuk merefleksi pembelajaran kita hari ini, Ibu akan mengajukan beberapa pertanyaan, dan itu dijawab masing-masing oleh diri kalian, ya. Boleh ditulis di buku tugasnya sebagai refleksi pada hari ini. Yang pertama, apa sajakah yang kalian pelajari hari ini? Yang kedua, apa sajakah yang mungkin masih membingungkan kalian? Nah, yang ketiga, bagaimanakah kesan kalian dalam pembelajaran hari ini? Nah, itu masing-masing sesuai dengan diri kalian masing-masing, silakan dibuat di bukunya, ya. Nah, mudah-mudahan refleksi hari ini dapat memperbaiki pembelajaran-pembelajaran kita untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan berikutnya adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi. Nah, untuk ini kalian membaca buku paket yang sudah dipinjamkan dari perpustakaan atau buku-buku penunjang lainnya, ataupun kalian menelusuri atau browsing dari internet. Bahan wawasan buat kalian, supaya pertemuan berikutnya kalian sudah banyak memahami materi tersebut. Dan jangan lupa kalian, ya, anak-anakku, untuk terus belajar. Nah, sebelum Ibu mengakhiri, Ibu akan memberikan sedikit penguatan untuk kalian. Kreativitas adalah seni dari ketidakmungkinan. Hadapilah setiap tantangan. Buanglah perasaan bimbang dan ragu. Kesuksesan diraih ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan kreatif, konstruktif, dan penuh keyakinan. Karena sebuah mimpi adalah visi kreatif Anda untuk masa depan Anda. Sekali lagi Ibu ulang. Kreativitas adalah seni dari segala ketidakmungkinan. Hadapilah setiap tantangan. Buang perasaan bimbang dan ragu. Kesuksesan diraih ketika kita mampu melakukan sesuatu dengan kreatif, konstruktif, dan penuh keyakinan. Karena sebuah mimpi adalah visi
memberikan manfaat buat kita semua. Demikian Ibu mengucapkan terima kasih sekali